My journey as Fast Track Management trainee filled with challenges and exciting opportunities. Being assigned in multiple accounts across multiple sectors, I was able to experiencing different aspects of the company, supported on project migration and even go-lives, working alongside with many professional business leaders and developing a deep understanding of supply chain business operations. Since this program is all about continuous growth, striving excellence, and high impact improvements, it helps me greatly both in my professional and personal development. Let's join Fast Track Management Training. Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang dalam webinar Building 21st Century Leadership and Resilience Skill Learn from Global Supply Chain Leaders. Senang sekali saya Faisal Minali pada malam hari ini bisa menemani teman-teman sekalian ya untuk belajar. Mungkin kalau kita bilangnya belajar kesannya jadi berat gitu ya, tapi mungkin kita bisa mendapatkan insights dari para pembicara yang malam hari ini akan berbagi tentang keterampilan resiliensi dan juga tentunya kepemimpinan. Dan tentu saja, sebagaimana mungkin bisa terlihat ya di latar belakang saya, bahwa acara pada malam hari ini dipersembahkan oleh DHL Supply Chain Indonesia dan juga bekerjasama dengan Talentix dan Karirmu. Saya sebenarnya sudah sangat tidak sabar ya, ingin langsung ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, karena malam ini teman-teman semua punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, untuk tahu lebih banyak tentang keterampilan kepemimpinan, keterampilan resiliensi, dan juga mungkin nih, aku rasa teman-teman juga banyak yang punya ketertarikan dengan dunia industri rantai pasok alias supply chain atau logistik. Nah, aku rasa ini adalah momen yang tepat, ini adalah acara yang sangat tepat ya bagi teman-teman sekalian untuk bisa tahu lebih banyak dan bisa ngobrol-ngobrol secara langsung dengan ahlinya. Pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal, tadi aku udah sebut sih sebenarnya, tentang leadership, tentang resilience skill, tentang supply chain, dari ahlinya yang sudah bekerja bertahun-tahun di area ini, ya, dan khususnya di DHL Supply Chain yang ini merupakan penyedia logistik dan juga rantai pasok yang sangat memimpin di dunia dan saat ini sudah ada di lebih dari 78 kota di Indonesia dengan storage lebih dari 500.000 meter persegi. Jadi memang sangat memimpin di Indonesia dan saat ini juga sedang membuka kesempatan buat teman-teman semua untuk bisa bergabung dalam program Fast Track G1000 MT Program. Nah, ini juga hal yang mungkin teman-teman bisa korek pada malam hari ini. Saking bersemangatnya saya sampai lupa nih menanyakan kabar teman-teman, tapi semoga tentu saja saya doakan teman-teman di sini semuanya sehat. Walaupun saat ini kabarnya kita kan sedang diterpa gelombang ya, gelombang ketiga, gelombang yang sangat tidak kita harapkan sebenarnya. Tapi semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan kalau teman-teman mungkin ada yang saat ini kondisinya kurang sehat, kurang fit, semoga segera sembuh, segera sehat lagi ya. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan banyak mendapatkan inspirasi, mendapatkan wawasan juga nih dari pembicara-pembicara yang kalau menurut saya sih sangat inspirasional, menurut saya juga akan bisa membagikan banyak hal gitu ya. Saya sendiri sudah tidak sabar mendengarkan materi dan juga berbincang-bincang dengan para pembicaranya. Saya akan langsung ngobrol dengan yang pertama dulu nih kayaknya ya. Jadi yang pertama kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang praktisi, mungkin saya bisa bilang praktisi atau bahkan sekarang udah bisa dibilang expert gitu ya, karena sudah bekerja lebih dari 8 tahun di area supply chain, bahkan lebih dari 8 tahun di DHL Supply Chain, tadinya di DHL Supply Chain Indonesia dan sekarang sudah di DHL Supply Chain Asia Pacific. Wah, ini dia sudah ada di sebelah saya saat ini ya, secara virtual sudah ada Mas
Reza Inspirawan. Selamat malam Mas Reza. Halo, malam Mas Faisal. Halo teman-teman Gimana kabarnya semua. nih Mas Reza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah Nih sehat Mas kalau Faisal. sekarang kalau dulu mungkin nanya kabar tuh rasanya agak basa-basi. Kalau sekarang nanya kabar tuh sesuatu yang serius gitu ya Mas, karena kesehatan tuh sekarang jadi salah satu hal yang sangat dinomorsatukan gitu ya. Mungkin dulu kita suka agak-agak lalai, kita suka agak-agak menyepelekan, tapi sekarang orang-orang sudah sangat aware gitu ya Mas, bahwa kesehatan itu jadi hal yang nomor satu. Dan sekarang alhamdulillah saat ini Mas Reza ada di tengah-tengah kita secara virtual dan dalam keadaan sehat, dan sepertinya sesuai dengan namanya Mas Reza Inspirawan gitu ya Mas ya. Sepertinya sudah akan banyak memberikan inspirasi nih buat kita gitu ya Mas ya. Hopefully. Hopefully ya, aku sih yakin sih. Kalau aku sih yakin nih bakalan bisa ngasih banyak. Sudah ngintip-ngintip sedikit sebenarnya kemarin gitu ya. Nah buat teman-teman, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan ya. Kita sama-sama akan menyimak bagaimana Mas Reza bisa berbagi tentang resiliensi. Apa sih sebenarnya resiliensi? Bagaimana? Nah ini juga jadi nyambung gitu ya tentang resiliensi dengan keadaan saat ini gitu ya Mas ya. Cuman aku nggak akan bahas banyak, biar nanti langsung Mas Reza yang banyak bahas aja. Teman-teman di sini kalau punya pertanyaan, daripada lupa boleh langsung taruh di kolom chat ya. Langsung ditulis juga namanya siapa, kemudian pertanyaannya apa, di situ dituliskan ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan kesempatan, salah, bukan pertanyaannya, penanya yang terpilih akan mendapatkan kesempatan untuk menanyakan secara langsung ya. Jadi akan dipilih untuk bisa menanyakan secara langsung kepada Mas Reza dan juga kepada pembicara kita selanjutnya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Dan juga ada, ini boleh kasih tahu nggak ya? Kayaknya sih boleh ya. Akan ada juga cindera mata dari DHL yang maksudnya spesial juga buat teman-teman yang bisa aktif berpartisipasi pada kegiatan malam hari. Nah, ini kayaknya udah nggak sabar banget nih Mas Reza untuk bisa berbagi. Kalau gitu langsung saja saya berikan kesempatan kepada Mas Reza Inspirawan. Oke, ya, thank you Mas Faisal. Mungkin pertama-tama ya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Jadi mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim Human Resource DHL Supply Chain, teman-teman Talent Links, dan juga teman-teman karirmu yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk berbagi pemahaman dan pengalaman saya kepada teman-teman di sini. Dan juga saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk join sesi diskusi di malam hari ini ya. Jadi hopefully walaupun diskusi ini kita adakan di malam hari dan suasananya agak dingin-dingin membuat agak mengantuk gitu ya, tapi saya harap teman-teman masih semangat lah untuk mengikuti sesi diskusi di malam hari ini. Dan saya harap juga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah kondisi yang mungkin tidak terlalu positif saat ini. Semoga materi yang saya sampaikan di malam hari ini sedikit banyak bisa bermanfaat untuk teman-teman, baik di dunia karir maupun di kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita berbicara resilience itu bukan hanya di karir ya, tapi di kehidupan sehari-hari kita juga harus memiliki resiliensi ini. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat di slide yang telah dipaparkan ini. Jadi pada malam hari ini materi yang akan saya sampaikan berjudul Building Resilience. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke inti materi nih, mungkin ada baiknya kita mulai dari perkenalan diri dulu kali ya. Jadi ada pepatah yang mengatakan not knowing maka not laughing ya. Kalau tak kenal maka tak sayang itu kayaknya udah terlalu kuno gitu. Jadi kita mulai dengan perkenalan dulu mungkin ya. Oke. Sorry, ini saya langsung kontrol di sini ya.
Oke, saya pindah ke pointer dulu ya. Oke. Nah, ini mungkin sedikit introduction dari saya. Jadi nama saya Reza Inspirawan. Teman-teman bisa memanggil saya Reza. Kita di DHL sih apa namanya casual ya. Jadi biasa aja kita casual aja di malam hari ini. Jadi saya lahir di Jakarta pada tahun 1990. Jadi secara umur saya sudah tidak terlalu muda lagi ya compare dengan teman-teman semua. Nah, terkait dengan pengalaman karir saya, kebetulan saya dulu join di DHL di tahun 2013 sebagai fast track management trainee. Mungkin sejalan dengan apa namanya program yang akan kita sampaikan di malam hari ini ya, fast track management trainee. Jadi saat ini fast track sudah ada di batch 14 ya, tapi pada saat itu saya join di batch 2, jadi masih cukup awal. Lalu setelah melalui masa pendidikan di fast track, sorry ada background noise. Oke. Ya, lalu setelah melalui masa pendidikan di fast track, saya ditugaskan sebagai quality eksekutif di Departemen Operation Excellence. Ke mute suaranya, maaf. Oke, sorry, ke mute ya tadi. Oke, jadi setelah join sebagai quality eksekutif, saya setelah itu mencoba explore role baru sebagai project manager di tahun 2017 hingga tahun 2020. Setelah itu saya berpindah role kembali menjadi AD, Go Green, dan juga OMS Advisor di DHL Supply Chain Indonesia. Dan pada awal tahun ini, sebenarnya baru start di bulan Februari ini, saya sedang menjalani role baru kembali menjadi Operation Excellence dan OMS Manager untuk Asia Pasifik. Nah, itu sedikit background dari karir saya selama di DHL. Jadi memang saya salah satu employee yang memang dari awal saya stay di DHL, dan so far sih saya baru ya almost 9 years lah di DHL. Nah, in terms of hobi, mungkin ya saya hobi saya berolahraga, tapi olahraganya lebih ke olahraga elektronik ya, e-sport. Jadi mengingat kondisinya juga saat ini sedang sulit untuk kemana-mana, jadi mostly saya hanya berolahraga elektronik di rumah. Jadi untuk teman-teman yang aktif di Steam, maybe bisa feel free to add saya di Steam ataupun di Strava untuk yang physical ya. Saya juga senang cycling gitu. Jadi feel free kapan-kapan kalau mau ajak cycling juga. Oke, nah itu sedikit introduction terkait dengan saya ya. Nah, mungkin sedikit disclaimer nih teman-teman. Jadi saya di sini bukan seorang akademisi, jadi saya adalah seorang praktisi ya. Jadi mungkin nanti ketika saya memaparkan materi, mungkin sudut pandangnya adalah lebih ke sudut pandang yang praktikal. Jadi saya tidak menganggap diri saya sebagai expert, tapi saya berharap sih pengalaman yang saya miliki selama ini join dengan DHL, semoga itu bisa sedikit banyak bermanfaat lah ya dari sisi practitioner.
Nah, untuk teman-teman yang again tadi bila ada pertanyaan nanti silahkan teman-teman bisa tuliskan di chat box, nanti kita akan ada sesi tanya jawab terpisah ya dengan Mas Faisal. Oke, nah sekarang kita lanjut ke materinya nih. Ups. Oke, nah pertama sebelum kita lanjut ke apa pentingnya resiliensi dan segala macam, mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu kali ya. Resiliensi itu apa sih? Jadi ini ada 3 definisi terkait dengan resiliensi. Yang pertama itu dari American Psychological Association yang menyatakan bahwa resiliensi itu the process of adapting well in face of adversity, trauma, tragedy, threats, or even significant source of stress. Ini dari sisi psikologinya ya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa beradaptasi dengan baik ketika menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman atau sumber stres yang signifikan. Nah, lalu berikutnya ada lagi pendapat dari Ladesman bahwa resiliensi ini adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, frustasi dan juga misfortune, kemalangan gitu. Nah, next-nya dari Luthans. Jadi resiliensi ini adalah kapasitas yang dapat dikembangkan untuk bangkit kembali dari kesulitan, kegagalan atau kegagalan maupun peristiwa yang positif juga ya. Jadi dan dari 3 definisi ini ya, teman-teman bisa melihat di sini sebenarnya bahwa ada benang merah gitu, ada silver lining dari 3 definisi ini, bahwa resiliensi itu poinnya adalah apa sih? Adalah kemampuan untuk bangkit kembali gitu. Jadi sesulit apapun permasalahannya, kita dengan memiliki kemampuan resilience ini, kita mampu untuk overcome permasalahan tersebut dan kita mampu untuk bangkit kembali. Jadi mungkin kalau teman-teman sering dengar lirik lagu gitu ya, what doesn't kill you makes you stronger. Nah, ini nih contoh mungkin ilustrasi yang tepat terkait dengan resilience gitu untuk bangkit kembali. Nah, terus ini mungkin supaya bisa membantu teman-teman juga untuk memahami apa sih resiliensi itu. Nah, ini ada beberapa istilah-istilah yang mungkin agak sedikit beririsan ya dengan resiliensi, dan mungkin ini bisa membantu teman-teman untuk lebih bisa membedakan lah resiliensi compares to istilah-istilah ini. Oops. Oke. Sepertinya saya butuh bantuan untuk trigger ininya. Oke, sip. Nah, jadi ini ada beberapa istilah. Yang pertama itu reliable ya. Nah, apa bedanya resilience sama reliable? Kalau reliable itu definisinya adalah bisa diandalkan, bisa dipercaya, atau ada juga yang menyebutnya sebagai akurasi gitu. Jadi banyak mungkin yang menyebutkan bahwa DHL itu menjadi salah satu third party logistik yang terbaik saat ini di dunia, karena customer kita tuh bisa rely on service yang diberikan oleh DHL. Jadi customer itu bisa mengandalkan DHL lah sebagai partner mereka. Oke. Somehow agak delay, mungkin dari tim Talentix bisa bantu klik juga. Nah, yang kedua resistance. Kalau resistance ini lebih ke tindakan atau kekuatan untuk resisting gitu, melawan, menentang atau menahan gitu ya.
Nah, beda ya dengan kalau resilience itu memang orangnya harus kuat, harus bertahan, tapi titik beratnya adalah bagaimana dia bisa overcome isunya untuk bisa bangkit kembali. Terus ada juga persistence. Persistence itu gigih ya, bertahan gitu. Nah, terus ada lagi, adaptability dan juga toughness. Jadi adaptability ini kemampuan untuk menyesuaikan diri, dan kalau toughness ini adalah menjadi kokoh gitu, tidak mudah dipatahkan. Nah, resilience itu sebenarnya menggabungkan dari beberapa aspek ini ya. Untuk menjadi orang yang resilience, kita harus memiliki kemampuan adaptasi yang baik, jadi bisa adjust dengan different conditions, circumstances. Tapi kita juga harus menjadi orang yang tough gitu. Jadi tidak cukup kita hanya memiliki kemampuan adaptability yang baik, tidak cukup kita hanya menjadi orang yang tough, yang tidak mudah dipatahkan. Tapi again, selain bisa adapt dengan baik, kita juga tough, kita juga harus bisa overcome isunya dan menjadi lebih positif gitu. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa membantu teman-teman membedakan definisi antara resilience dan beberapa istilah-istilah ini ya. Oke. Nah, lalu next-nya, kenapa sih resilience itu penting ya? Nah, ini saya sedikit mengutip hasil wawancaranya Barack Obama ya. Mungkin ini sudah tokoh yang cukup terkenal di dunia. Beliau adalah presiden kulit berwarna pertama di Amerika. Tadinya mungkin Malcolm X ya pernah hampir, tapi sayangnya beliau tidak, karena ada tragedi lah ya. Jadi Barack Obama yang akhirnya berhasil menjadi presiden pertama berkulit berwarna. Nah, jadi Barack Obama dalam salah satu interviewnya menyatakan bahwa kunci kesuksesan itu adalah innovation. Jadi seseorang itu harus terus berinovasi, harus juga memiliki etos kerja yang tinggi, hardworking. Nah, tapi beliau juga menyampaikan harus resilience juga gitu. Jadi tidak cukup hanya berinovasi, tidak cukup hanya kerja keras, tapi juga harus menjadi orang yang resilience gitu. Nah, kenapa sih resilience itu penting? Pertama, it enables you to struggle well gitu. Jadi orang-orang yang memiliki resiliensi yang tinggi itu, mereka memiliki kekuatan atau optimisme gitu ya dalam menghadapi sebuah permasalahan gitu. Jadi mungkin teman-teman kan selama ini misalnya ingin mencoba hal yang baru gitu. Let's say di case kita malam hari ini lah ya. Misalnya ada teman-teman yang tertarik gitu untuk join dengan Fast Track, tapi kadang ada di hati kecil teman-teman yang ragu gitu dengan kemampuan teman-teman sendiri gitu. Aduh, apa benar ya gue bisa apa enggak ya kayak gini. Nah, pikiran-pikiran negatif seperti itu harusnya teman-teman bisa overcome dengan adanya resilience ini gitu. Jadi ketika teman-teman yakin dengan kemampuan teman-teman sendiri, kemampuan resilience itu, nah itu salah satu contoh teman-teman memiliki resiliensi ya. Nah, nanti teman-teman ketika menjalaninya ya, teman-teman akan sadar bahwa ternyata saya tuh punya loh kemampuan untuk bisa overcome isu ini gitu. Saya bisa nih menghadapi challenge yang tadinya saya ragu, saya bisa menghadapi gitu. Nah, dari situ nanti teman-teman akan bisa membuat namanya mekanisme coping atau mekanisme untuk bagaimana menghadapi atau berjuang menghadapi
masa-masa sulit teman-teman. Jadi next-nya misalnya teman-teman menghadapi challenge baru, nah teman-teman udah punya strateginya. Nah itu salah satu pentingnya kita membangun resiliensi. Nah yang kedua, again ini bisa membuat teman-teman stronger dan more thankful gitu. Jadi ketika teman-teman memiliki rasa resiliensi ini ya, skill resiliensi ini, teman-teman akan menjadi orang yang lebih kuat dan juga lebih bersyukur gitu. Jadi ketika setelah teman-teman menghadapi challenge yang besar atau permasalahan yang besar dan teman-teman mampu mengatasi itu, setelah itu challenge-challenge berikutnya yang mungkin lebih ringan, itu teman-teman akan ngerasa ini nothing lah compares dengan pengalaman yang saya pernah dapat sebelumnya. Teman-teman akan menjadi orang-orang yang lebih bersyukur juga gitu dengan apa yang teman-teman miliki saat ini, baik bukan hanya dari sisi materi ya, tapi dari sisi teman-teman bisa bersyukur atas lingkungan yang mungkin memberikan dukungan yang lebih kepada teman-teman dengan skill set yang teman-teman miliki gitu, yang tadinya tidak teman-teman sadari gitu. Nah, lalu next-nya maintain balance when bad things happens. Nah, jadi dengan adanya memiliki resiliensi ini, teman-teman akan mampu menjaga keseimbangan ketika hal buruk terjadi. Dalam hal ini, maksudnya adalah orang-orang yang memiliki resiliensi yang baik ya, ketika ada kondisi yang tidak menguntungkan atau sulit gitu, mereka itu bisa tetap menjaga namanya positivity gitu. Jadi negative things itu of course will happen gitu ya. Kadang kita nggak expect itu untuk terjadi. Tapi orang-orang yang mempunyai resiliensi itu mereka bisa menjaga balance agar mereka itu tetap positif menghadapi hal tersebut gitu. Jadi tidak istilahnya tuh terdragging gitu, kedrag dengan masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, next-nya resiliensi itu juga bisa memupuk mental strength dan mental health gitu. Nah, ini mungkin istilah yang lately sering dipakai ya. Jadi ada beberapa yang, aduh saya capek banget nih kerja, saya mau healing lah, saya mau staycation untuk healing gitu. Nah, orang-orang yang memiliki resiliensi ini, mereka itu cenderung memiliki mental strength dan mental health yang lebih balance gitu, compare dengan orang-orang yang mungkin resiliensinya rendah gitu. Kenapa? Karena again mereka selalu bisa melihat sisi positif dari permasalahan yang mereka hadapi, dan mereka juga bisa keep their balance gitu. Jadi mereka bisa tetap optimis, bisa tetap positif. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka bisa bangkit kembali. Dan ini yang the last but not least itu helping others gitu. Jadi orang-orang yang memiliki resiliensi tinggi, mereka itu karena mereka sendiri mempunyai mental strength yang baik, mental health yang baik, mereka selalu positif. Akhirnya mereka juga bisa menjadi memberikan positive vibes gitu ya. Mungkin kan selama ini teman-teman juga mungkin merasakan ya, ketika berteman dengan orang-orang yang mungkin negatif gitu. Kita kan sering nyebutnya toxic gitu kan, gak enak ya. Nah, orang-orang yang memiliki resiliensi tinggi ini, mereka cenderung bisa memancarkan positive vibes gitu. Jadi ini penting ya ketika bukan hanya di dunia kerja tapi di kehidupan teman-teman sehari juga, karena dengan menjadi positif itu juga bisa mempengaruhi teman-teman yang lain gitu, lingkungan sekitarnya. Jadi yang tadinya mungkin pesimis karena melihat temannya optimis, nah akhirnya timbullah rasa optimisme itu. Oke. Nah, saya lanjut. Oke. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Hopefully clear ya. Mas Faisal, kalau waktunya udah agak ini, let me know ya. Jadi saya bisa speed up.
Yes, Mas. Kira-kira sekitar 3 menit lagi, tapi boleh sambil dilanjut aja. Oke. Nah, ini saya quickly mungkin kuisnya karena waktu udah terbatas, saya mungkin skip aja ya. Nah, jadi oke, ini tadinya ada sedikit kuis sih. Kita lanjut aja. Nah, ini quickly, jadi ini case study yang saya hadapi ketika saya di DHL. Jadi pada waktu itu saya pernah jadi project manager di DHL. Nah, mungkin in short ya, yang saya ingin sampaikan di sini. Jadi kadang tuh ketika kita implementasi project baru, seringkali hal yang kita rencanakan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang tadinya kita impikan, daba-dabakan gitu ya. Tadinya kita memperkirakan bahwa let's say kadang kita agak sedikit ini ya, overconfidence gitu. Oh, kita tuh third party logistik terbaik di dunia gitu. Project ini kita pasti bisa jalan lah ya. Tapi ini salah satu contoh waktu itu kita pernah implementasi untuk salah satu customer furniture yang cukup ternama lah di Indonesia. Teman-teman mungkin tahu lah ya, logo perusahaannya tuh ada biru dan ada kuningnya gitu lah ya. Nah, pada waktu itu kita handle customer ini, dan di situ kita melihat bahwa banyak challenge yang kita hadapi, banyak fakta-fakta baru yang kita baru ketahui setelah kita winning kontrak gitu. Tapi akhirnya kita bisa overcome isu itu. Sebenarnya option untuk exit itu selalu ada ya. Namanya kontrak itu kan bisa saja di tengah jalan terjadi something gitu ya. Tapi kita tetap striving, dan di situ akhirnya dengan resiliensi yang kita miliki sebagai sebuah tim, sebuah perusahaan gitu. Akhirnya in the end customer kita happy, but then bukan hanya happy saja ya, tapi akhirnya kita winning new business yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita perkirakan gitu. Nah, itu salah satu contoh kenapa penting kita memiliki resiliensi. Oke. Nah, ini quick one, sorry. Nah, gimana sih caranya untuk kita bisa menjadi lebih resilient ya? Jadi quickly ini ada 8 steps supaya kita menjadi orang yang memiliki resiliensi yang lebih tinggi. Pertama, kita harus accepting change. Jadi orang yang memiliki resiliensi tinggi itu adalah orang-orang yang fleksibel, mampu menghadapi change secara terus-menerus. Maksudnya mereka bisa beradaptasi dengan change tersebut. Lalu orang-orang yang resiliensi itu juga orang-orang yang pembelajar gitu. Jadi kita tuh harus terus mempelajari skill baru, gaining new understanding, dan skill-skill baru ini juga kita berusaha untuk selalu mengimplementasikan. Nah, setelah itu kita harus take charge. Nah, ini penting nih. Jadi step berikutnya take charge di sini artinya adalah kita harus owning ya. Dalam sisi karir itu maksudnya kita jangan rely on someone atau someone else gitu untuk menciptakan career path untuk kita gitu. Tapi kita harus take charge untuk self development kita sendiri. Lalu berikutnya define purpose ya. Jadi kita harus menentukan tujuan kita tuh apa sih. Bukan hanya terkungkung dengan pekerjaan yang kita sedang lakukan, tapi our goal itu, ultimate goals kita tuh apa. Create balance yang tadi seperti saya sampaikan. Jadi jangan hanya terkungkung dengan pekerjaan yang teman-teman sedang hadapi, tapi bagaimana teman-teman bisa differentiate teman-teman sendiri sebagai individu dan menjalankan pekerjaan itu ya dengan bagaimana teman-teman sebagai individu menjalankan itu gitu. Jadi bukan hanya mengerjakan karena ya itu adalah job desk yang sudah diberikan ya. Cultivate a relationship di sini artinya adalah teman-teman harus terus mengembangkan network teman-teman. Jangan hanya terkungkung dengan diri teman-teman sendiri, apalagi dengan lingkungan terdekat teman-teman. Jadi terus expand horizon teman-teman, expand network teman-teman. Reflect. Nah, jadi teman-teman juga harus selalu reflect ya, baik itu ketika
celebrating sukses ataupun ketika mengalami kegagalan, teman-teman gunakan semua kesempatan itu untuk refleksi diri, apa yang bisa teman-teman perbaiki lagi untuk enhance resiliency skill teman-teman. Dan yang terakhir adalah reframe skill gitu. Jadi ketika teman-teman sudah menyadari skill dan talents, interest yang teman-teman miliki, nah di situ teman-teman bisa shifting kira-kira arah teman-teman itu kemana gitu, skill saya di mana dan saya sebaiknya seperti apa goals yang ingin saya capai. Nah itu adalah tahap terakhir ketika untuk teman-teman membangun yang namanya resiliensi. Oke, nah next-nya mungkin saya langsung ke ini aja, slide yang terakhir. Nah, jadi ini ciri-ciri, 3 ciri-ciri orang-orang yang memiliki resiliensi yang tinggi. Jadi mereka punya acceptance yang tinggi, di mana artinya adalah mereka itu bisa melihat reality based on facts ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi saat ini dan mengambil sisi positif dari sana. Orang-orang yang memiliki resiliensi yang tinggi juga memiliki sense of purpose yang tinggi. Jadi mereka bisa clarify apapun kondisi yang mereka hadapi saat itu, mereka kaitkan kembali dengan purpose mereka tuh apa sih, main goal mereka tuh apa gitu. Jadi tidak terkaburkan dengan kondisi yang mereka hadapi saat itu. Dan juga ini penting flexibility ya. Jadi orang-orang yang memiliki resiliensi yang tinggi, mereka adalah orang-orang yang fleksibel untuk menghadapi changes gitu, perubahan. Oke, nah ini pesan terakhir dari saya mungkin. Nah, jadi apa yang teman-teman perlu lakukan setelah ini untuk memastikan mungkin untuk self check juga gitu. Saya cukup resilience nggak sih? Pertama, teman-teman cek your default reactions gitu. Jadi ketika menghadapi permasalahan, apakah benar nih teman-teman sudah mengambil keputusan based on reality gitu, bukan based on unrealistic wish atau mungkin based on fear gitu. Nah, yang kedua, clarify your values. Jadi di sini again teman-teman coba cek lagi value teman-teman sebagai individu itu apa, skill setnya teman-teman itu apa. Itu semua untuk build motivation teman-teman juga. Dan next-nya flex your thinking. Nah, ini terkait dengan flexibility ya. Jadi jangan hanya berpaku pada satu sudut pandang gitu. Misalnya saya lulusan apa, misalnya psikologi atau teknik industri. Fokus saja hanya dari kacamata teman-teman gitu, dari apa yang teman-teman pelajari. Nah, itu teman-teman bisa coba untuk flexing gitu, coba untuk cek kira-kira kalau dari sisi orang lain bagaimana ya dalam menghadapi masalah tersebut gitu. Oke, nah itu mungkin saya tutup dengan sedikit ini ya quote. Sorry. Nah, jadi sedikit quote yang saya ambil ya. Life doesn't get easier or more forgiving, we get stronger and more resilient. Jadi hidup ini nggak akan lebih mudah ya teman-teman, tapi ini tergantung dari kita harus menjadi lebih kuat dan juga lebih resilient. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf agak sedikit extend ya. Saya kembalikan ke Mas Faisal. Thank you. Wow, terima kasih banyak Mas Reza. Ini seru banget tentang resiliensi ya Mas ya. Nih tadi mencatat beberapa poin, apalagi tadi menurut aku dari 8 langkah tuh kayaknya yang salah satu yang paling penting untuk bisa terus kita terapkan adalah untuk learn continuously ya Mas ya, untuk mau belajar terus gitu. Dan kayaknya nih kalau ngelihat dari apa yang sudah dialami oleh Mas Reza dan pengalamannya Mas Reza nih kayaknya memang orang yang suka belajar ya Mas ya. Dan satu lagi yang menurut aku juga menarik nih, tadi juga banyak ditanya ini sama teman-teman di sini tentang kayaknya suka main game ya Mas Reza ya. Ini jangan-jangan juga tadi banyak yang nanya loh Mas, banyak yang nanya main Valorant nggak, main PUBG nggak gitu. Jangan-jangan ini juga bagian dari strategi ya Mas untuk bisa tetap resilient dengan berbagai hal yang ada di depannya Mas Reza gitu, dan apalagi sekarang juga dengan kondisi pandemi mungkin ini ngebantu juga gitu ya Mas Reza ya. Ya, jadi ya saya memanfaatkan sisi positif dari working from home lah ya.
Jadi apa nih yang bisa kita ambil gitu? Kalau memang working from home ini kan sebenarnya banyak kelebihannya ya. Salah satunya kita bisa mengatur sendiri waktu istirahat kita gitu, dan waktu istirahat itu memaksimalkannya seperti apa. Nah, untuk saya mungkin saya lebih ke e-sport. Wow, Gitu sih. e-sport ya, supaya balance gitu ya. Tadi kayaknya udah mulai ada banyak yang mau nge-add juga nih tadi ya Mas. Mungkin nanti bisa mabar nih sama Mas Reza. Oke, terima kasih banyak Mas Reza. Mas Reza jangan beranjak dulu ya Mas, karena ini banyak banget pertanyaan, tapi nanti akan aku undang untuk bisa bertanya nih teman-teman di sini pada saat sesi setelah ini. Ya, jadi teman-teman juga yang tadi bertanya, sabar dulu, nanti pertanyaannya bisa diajukan secara langsung. Aku dan tim juga sudah memilih beberapa pertanyaan, beberapa penanya sudah dipilih juga untuk nantinya bisa mengajukan secara langsung. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada sesi yang menarik juga setelah ini. Ya, sesi yang berikutnya ini ada tentang kepemimpinan, dan juga kalau tadi aku lihat ya, ini banyak penanya yang menanyakan tentang program Fast Tracks. Nah, ini jangan kemana-mana juga, karena ada yang nggak kalah menarik juga nanti penjelasan tentang program Fast Tracks ini langsung dari bagian talent acquisition-nya DHL Supply Chain Indonesia. Nah, jadi pokoknya ini masih sampai akhir bakalan sangat bermanfaat, teman-teman. Stay dulu di sini. Terima kasih banyak Mas Reza. Aku boleh berlanjut ke pembicara berikutnya ya Mas ya. Thank you banget Mas Reza. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Reza, yang selanjutnya nih ya, menurut aku nggak kalah inspirasional. Menurut aku juga akan banyak kasih insight dan wawasan juga buat kita. Kalau tadi kita sudah ngobrol dengan Mas Reza yang merupakan Operation Excellence and OMS Manager di DHL Supply Chain Asia Pacific. Selanjutnya kita akan ngobrol dengan Business Development Senior Manager DHL Supply Chain Indonesia, yakni Mbak Nadia Septiani. Selamat malam Mbak Nadia. Halo, selamat malam semuanya. Wow, Mbak Nadia nih cerah ceria sekali. Sepertinya keadaannya juga sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Tetap jaga prokes semuanya juga ya. Bener. Jangan sampai lengah ya Mbak ya. Betul. Nih Mbak Nadia juga akan kasih insight yang aku rasa akan sangat bermanfaat buat kita, dan juga akan sangat based on her experience, karena Mbak Nadia ini juga sudah bekerja di area supply chain ini lebih dari 6 tahun, dan di DHL ini sudah bentar lagi mau anniversary keempat ya Mbak ya. Di DHL. Wah, jadi ini sudah sangat berpengalaman, dan aku rasa kita bisa banyak belajar dari pengalamannya Mbak Nadia. Jadi kalau gitu langsung saja aku persilakan Mbak Nadia Septiani. Oke, thank you Mas Faisal. Oke, sambil menunggu, selamat malam teman-teman semuanya. Mudah-mudahan masih semangat ya. Satu slide dari saya tentang leadership. Hopefully bisa ada something yang bisa saya kasih. Dan semoga sehat-sehat juga nih yang hadir di sini. Tetap jaga prokes ya, seperti anjuran pemerintah. Oke, sekarang saya mau membawakan materi 21st Century Leadership. Jangan berpikir ini terlalu berat. Saya hanya menyajikan not into the theoretical things, tapi lebih ke pengalaman saya, terutama di DHL Supply Chain seperti apa. Oke, kita mulai ya. Sebentar, saya coba pindahkan slide-nya. Kayaknya belum pindah ya. Iya. Nah, ini profil tentang saya. Jadi kalau sebelumnya Mas Reza berbicara dia dari awal join di DHL Supply Chain dan almost 8 tahun ya Mas Reza. Nah, kalau saya tidak langsung masuk ke DHL Supply Chain, saya di-hire dari Expertise. Jadi awal karir saya dari Econit, Kadin Jerman, terus continue ke BMW Indonesia, terus saya belajar logistik di DB Schenker, dan sekarang di DHL Supply Chain. Saya taruh juga LinkedIn saya, jadi kalau misalnya ada yang mau connect ke LinkedIn dan pengen tanya lebih jauh, don't hesitate. Kayaknya sekarang ada sound ya. Bentar. Abang kamu datang aku.
Mungkin oke, biar clear, tidak ada back sound ya. Oke, ini LinkedIn saya, jadi bisa feel free untuk connect dan komunikasi lebih lanjut. Dan di sini juga mungkin akan coba sedikit kasihin, karena tadi saya coba lihat beberapa pertanyaan tentang fresh graduate, mau masuk ke dunia kerja, perlu skill apa, dan harus bagaimana, in a main konsep seperti itu ya pertanyaannya ya. Mungkin kalau dari saya, kalian bisa lihat profil saya tidak langsung ke dunia logistik dan supply chain, tapi sekarang saya bisa di sini sebagai Business Development Senior Manager. Jadi key point yang harus kalian pahami pada saat kalian fresh graduate dari manapun lulusannya, jangan bosan untuk belajar sih, dan looking for the opportunity yang dekat dengan kalian, dan jangan mengkotakan kalian pengen jadi apa gitu. So one hint dari saya sih begitu. Dan kita masuk ke next slide. Sebentar ya. Ya, kita masuk ke materinya. Tunggu sebentar, kayaknya kelebihan nih kliknya. Nah, oke. Kita masuk ke materinya tentang apa sih 21st Century Leadership, terutama dari segi pemahaman perbedaan antara leader dan manager gitu. Nah, ini saya coba kasih capture perbedaan tersebut, mungkin biar nggak bosen, kita kasih sedikit video dulu. Boleh dibantu klik video pertama tentang pemahaman leader. Oke, kita tunggu ya. Dari sini kalian bisa melihat sedikit perbedaan dan selanjutnya nanti saya bisa jelaskan. Kelihatan ya videonya ya? Oh no! I'm lost! Where's the line? It just went away. What do I do? Help! We'll be stuck here forever. Do not panic! Do not panic! We are trained professionals. Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh no. Agak nge-lag ya. Oke, it's okay. Mungkin kasih summary-nya aja dari saya. Jadi videonya memang dari kartun Bugs Life, menceritakan gimana kalau kita ngelihat semut, dia kalau jalan pasti beriringan kan. Nah, itu diceritakan pada saat iringan semut, tiba-tiba ada daun yang memotong perjalanannya gitu. Jadi membuat semut yang terpotong di depan daunnya, dia bingung gitu, apa yang harus dia lakukan gitu kan. Nah, di sini kita melihat ada sosok leader, walaupun dari awal tidak disebutkan dia siapa ya, cuman dari act-nya atau dari kelakuannya, terlihat seorang leader itu seperti apa sih gitu. Mungkin kita skip dulu aja videonya, takutnya nanti nge-lag. Jadi salah satu semut ini dia mengarahkan seperti apa ya, misalnya jangan panik karena kalian bisa menemukan jalan lainnya, hanya tinggal belok sedikit, putar arah, dan masuk ke tujuan seperti yang lainnya. Nah, jadi di sini diperlihatkan bagaimana seseorang ini, walaupun tidak disebut as a leader ya, tapi dia acting as a leader. Jadi leader itu tidak harus sesuai dengan positionnya, tapi dia memperlihatkan everyone bisa jadi leader asal bisa act atau do it like a leader. Dia mengarahkan, dia ibaratnya menenangkan juga kalau misalnya timnya atau orang terdekatnya itu merasa bingung dan panik, dia tuh harus kemana gitu. Oke, dan selanjutnya saya ada satu video lagi karena ini berhubungan dengan leadership. Jadi saya mau mengarahkan
tentang how leader bisa melihat atau bagaimana sih seorang leader ini bisa melihat timnya. Nah, ini salah satu yang bagus. Mudah-mudahan nggak nge-lag, karena di sini kalian bisa atau teman-teman bisa lihat macam-macam tipikal orang pada saat dalam dunia kerja. Oke, kita coba ya. Kita play videonya. Videonya. Oke, kita kembali dulu ke slide-nya. Mudah-mudahan lihat video jadi nggak terlalu bosen ya, lihat banyak slide. Oke, nih kita lanjut lagi ke slide-nya. Jadi untuk video terakhir kita punya ada 5 case dari tipikal orang bekerja in a general ya. Nah, sebagai leader biasa kita paham nih tipikal orang kalau kita kerucutkan lah ibaratnya ya. Tadi disebut ada doer, ada destroyer. Doer dan destroyer pun juga itu dibagi jadi beberapa kriterianya. Nah, itu nanti ada sesi terpisah lah ya untuk paham lebih jauh lagi. Jadi, in short, sebagai leader kita harus tahu juga nih tim kita nih bagaimana sih, karena ujungnya kan akan menghambat sebuah goal atau target yang kita set ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita analisa dari orang-orang tertentu. Doer itu biasanya ada yang tipikal memang dari awal orang tersebut atau tim tersebut sudah tahu goal dan dia tuh ada keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai akhir atau final. Destroyer dia tidak ibaratnya ya tidak mau begitu
masuk ke dalam teamwork, akhirnya dia ya hanya mengganggu, dia nggak doing anything, hanya ya mengganggu, akhirnya timnya yang lainnya nggak bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan atau tidak bisa achieve gitu. Jadi untuk mengetahui pertama as a leadership, kita harus bisa melihat juga sekeliling kita, tim kita, siapapun itu, tim or without tim, itu tipikalnya seperti apa sih gitu. Jadi kalian bisa memilih mana yang bisa membantu kalian untuk achieve the goal, mana yang seharusnya kalian pertimbangkan untuk oke, mungkin kamu nggak bisa masuk ke tim saya dan mungkin bisa ngelihat tim yang lain potensinya ya. Nah, gambarannya seperti itu. More detail tentang leadership, let's see di another slide. Ada banyak pertanyaan nih ya. Nanti kita jawab pertanyaannya di next session. Cuman ini nggak bisa pindah nih sebentar. Oke. Nah, selanjutnya. Ini kelebihan. Sebentar. Saya balikan dulu slide-nya. Lagi nge-zoom apa? Nge-zoom. Oke, nah jadi kalau in theoretical atau saya quote apa sih leadership itu? Nah, saya ambil quote dari salah satu leadership panutan Warren Japanese. Jadi dia menyebutkan leadership is a function of knowing yourself, having a vision that is well communicated, building trust among colleagues, and taking effective action to realize your own leadership potential. Ada beberapa kata-kata yang saya highlight. Contohnya, knowing yourself. Nah, itu kita salah satu yang harus kita pahami untuk menjadi leader yang kita inginkan. Pertama kali itu tidak perlu melihat ke orang lain gitu. Jadi kalian bisa melihat dari diri sendiri dulu. Kalian pahami, mungkin kalau saya kasih gambaran di CV saya sebelumnya atau resume saya mempunyai beberapa leader atau reporting leader sebelumnya. Dari situ saya bisa memahami nih, leader yang bagaimana sih yang saya mau, karena setiap orang itu untuk lead something punya tipikalnya masing-masing kan. Nah, dengan knowing yourself, kalian tahu nih, oh leader seperti apa sih yang saya mau? Leader yang misalnya dia detail kalau untuk mengarahkan sesuatu, itu yang saya mau. Terus dia untuk mengerjakan sesuatu dia punya skill gitu, dia punya experience. Akhirnya untuk menghasilkan something, untuk achieving the goal gitu, dia tahu arahnya kemana tanpa harus muter-muter. Nah, kita tahu kita pengen leader seperti ini itu dari kita sendiri kan, dan dari kita sendiri pula. Sometimes kalau kalian jadi leader, kalian akan menjadi orang yang seperti itu. Jadi nggak perlu jauh-jauh always complaining. Kadang-kadang kita begitu ya. Aduh, kenapa sih bos saya kok gini gitu. Just take a note to yourself. Kalau misalnya menjadi seorang seperti itu, ternyata tuh tidak cocok ke diri kalian gitu. Dan akhirnya nanti kalian akan belajar dari sana. Dan itu potensial untuk menjadi seorang leader. Sekarang masuk ke poin kedua, well communicated. Well communicated juga salah satu proses atau komunikasi yang harus kita dapatkan dari awal. Communication itu macam-macam ya. Jadi misalnya walaupun kita belum menjadi leader, tapi kita punya reporting orang langsung gitu kan, kita bisa ibaratnya mengeksplor diri kita. Semua pertanyaan kalian bisa tanyakan gitu ke leader kalian. Karena dari situ kalian tahu apa yang dimau dari leader kalian, apa yang dimau dari kalian. Jadi komunikasi dua arahnya ada. Nanti selanjutnya di deck setelah ini saya akan jelaskan tipikal leader yang seperti apa sih yang ada sekarang. Dan selanjutnya itu ada trust-nya. Trust itu penting.
Jadi ini catatan kalau ingin menjadi leader atau act as a leader, itu kalian punya trust kepada orang-orang sekeliling kalian. Jadi bukan beranggapan suatu pekerjaan ini harus dikerjakan sendiri, karena menurut teman-teman tuh kayak pasti kalau joinan sama si A atau si B, ini nanti kerjaan jadi tambah lama nih. Mendingan gue kerjain sendiri aja deh gitu kan. Nah itu juga is not the right thing, karena dalam semua pekerjaan itu kalian akan bekerja sebagai teamwork, mau apapun posisinya. Nah untuk mempunyai trust sendiri, itu kalian harus bisa merelakan sebuah pekerjaan yang menurut kalian bisa kalian kerjakan sendiri, tapi kalian share juga dengan timnya kalian. Akhirnya achievement yang bisa didapat akan menghasilkan hal yang lebih. Jadi kalau misalnya kalian kerjakan sendiri, itu pasti kan satu kepala hanya untuk menyelesaikan suatu achievement. Dan mungkin nilainya 8. Tapi kalau misalnya kalian as a teamwork, kalian punya trust terhadap yang lainnya untuk mengerjakan bareng-bareng, untuk mencapai goal yang sama, kemungkinan bisa dapat 9 atau 10. Gitu. Yang terakhir, itu untuk take an action. Take an action ini akan saya korelasikan sama slide sebelumnya nih, yang perihal understanding atau knowing your team. Maksudnya apa? Karena menjadi leader, kalian harus do or act terhadap sekeliling kalian, tim kalian. Karena leader itu memang tidak selalu mempunyai tim yang direct, tapi ada beberapa leader, mungkin contohnya saya lah ya, saya as a leader, saya tidak mempunyai langsung direct reporting, tapi dotted line dari warehouse operation itu bisa saya kontrol. Gitu. Jadi saya bisa kasih masukan untuk project A, B, atau C, saya perlu posisi apa saja. Nah, itu action dari seorang leader karena paham untuk achieving the goal, achieving the target, kalian tuh perlu apa. Gitu. Oke, Mas Faisal, kita lanjut. Untuk lebih cepat juga ya, sebentar. Nggak mau pindah ya. Oke. Nah ini gambaran besarnya mungkin yang saya kasih highlight di sini. Pertama, perbedaan dulu deh. Apa sih perbedaan antara 20th century leadership atau dengan 21st century leadership. Di sini kalian bisa merasakan dulu kalau di sebuah perusahaan atau dimanapun, organization-nya itu hierarki sekali gitu. Ada chart dari atas ke bawah, atau komunikasinya selalu dari atas sampai ke bawah gitu. Nggak ada two-way communication. 21st century leadership, it's open for everyone untuk berbicara, berkomunikasi. Contohnya nih kalau kayak kita di DHL Supply Chain, untuk berkomunikasi dengan presiden director itu pertama nggak perlu kayak bikin surat seminggu sebelum, 2 minggu sebelum, hanya untuk berbicara. Even our MD itu selalu open the door. Kalau untuk masalah-masalah yang ternyata kalian harus eskalasi sampai ke presiden director. Jadi kita tidak membatasi sebuah komunikasi itu hanya dari hierarkinya saja. Lalu kalau misalnya tadi kita highlight juga tentang teamwork. Nah, kalau zaman ya 20th century lah, selalu bersifat competing gitu kan. Selalu ingin terlihat sendiri gitu. Nah, sekarang kalau leadership atau cara pola bekerja sekarang, kita ini making a collaborating gitu, seperti yang tadi saya sebutkan kan, untuk menghasilkan achievement tidak selalu kalian harus signing sendiri gitu. Karena untuk menjadi leader kalian harus make another person to be signed. Jadi good leader itu tidak membuat shining-nya itu untuk diri sendiri, tapi dia bisa membuat timnya, dia membuat surrounding-nya itu menjadi sign. Dan yang lainnya bisa dilihat di situ biar mempercepat ininya, slide-nya. Dan untuk top skills yang saya rangkum sebenarnya banyak,
Jadi kalian kalau mau lihat lebih detail lagi bisa ngelihat di link ini ya. Jadi yang saya highlight skills yang harus kita dapetin ada critical thinking. Wait, sebentar, dia pindah slide-nya. Ini sebentar ya. Ini harusnya di slide sebelumnya nih. Coba slide sebelumnya. Ini nggak mau gerak ya. Nah, ini. Oke, kita cepat aja. Jadi top skill yang saya rangkum, saya masukkan skill 4 ini. Jadi ada critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Mungkin kalau yang lainnya itu merangkum sebelumnya tentang bahasan saya, yang saya mau tambahin di sini creativity aja. Jadi creativity di sini bukan berarti kalian harus membuat menara Eiffel gimana caranya dengan sebuah kertas atau apapun itu ya. Not that in the matter way gitu ya. Nah, creativity di sini masuk juga ke dalam gimana kalian punya rasa ada inovasinya, dia ada rasa untuk tahu dia menyelesaikan sebuah masalah itu ke arah mana atau inisiatif gitu kan. Nah, itu yang membuat kalian bisa menyelesaikan sebuah masalah itu tanpa harus selalu membutuhkan orang lain. Jadi leader itu punya sense of inisiatifnya tinggi gitu. Untuk ditaruh dimanapun dia tahu harus lari kemana gitu. Oke, make a quick one. Nggak pindah ya ini slide-nya ya. Nah, slide selanjutnya ini kira-kira siapa sih inspirational leader kalian? Ini saya buat cepat aja ya. Ini saya rangkum juga dari salah satu source. Jadi pastinya di sini contoh-contoh inspirational leader secara global ya. Ada Bill Gates, di sini ada Steve Jobs, Angela Merkel. Saya ambil dari kanselir Jerman yang dia sudah 16 tahun ya di mempunyai posisi di kanselir Jerman, dan Malala Yousafzai. Oke, ini 4 tokoh yang saya highlight di sini. Kalian pasti punya opsi lain. Cuman saya fokuskan di sini karena mereka punya varian sense of leadership, tough, courage, atau dia punya keberanian semuanya ya, creativity, detail, itu yang membuat mereka berbeda dari yang lainnya gitu. Oke, kita next. Slide sebelum ini. Maaf ya, ini agak lama nih moving-nya. Sebentar. Setelah ini slide-nya, ada yang bisa bantu mungkin? Slide sebelum ini sih harusnya. Ini Mbak? Setelah ini. Nah, ini. Nah, ya, lewat lagi ya. Sambil kita nunggu slide-nya ya. Jadi, kalian feel free kalau misalnya make some role model. Dan itu menurut saya sebuah key juga sih ya. Kalau ingin menjadi good leader, kalian taruh role model kalian untuk jadi leader siapa sih? Dan somehow kalian akan jadi seperti itu. Insya Allah.
Nah, ini salah satu highlight kalau yang saya bilang as a leadership, DHL ini tidak hanya meng-capture harus laki-laki, kita masuk ke gender wise. Kenapa? Karena untuk dunia supply chain logistik itu kebanyakan berhubungan sama laki-laki yang mempunyai physical work lebih kuat. Itu dulu ya. Tapi sekarang kita bisa lihat di sini sampel banyak leader di DHL supply chain ternyata perempuan. Mau itu transport manager, finance manager, operation and excellence head or director, itu semuanya perempuan gitu. Jadi di DHL ini nggak membatasi gender seseorang, tapi itu lebih ke skill dan apa yang bisa dia kasih terhadap perusahaan. Itu sih gambarannya. Oke, terakhir kita ke slide paling akhir aja, karena waktunya sudah sedikit juga. Di slide terakhir, saya kasih notes. Tolong di next aja ya, Mbak. Takutnya nanti diklik. Thank you. Di slide terakhir, ini saya kasih notes. Notes yang saya selalu pakai dari awal saya bekerja sampai sekarang. Di mindset saya selalu saya simpan. Gak ada sesuatu yang impossible gitu. Apapun itu, kalian pasti selalu menjadi seorang yang possible. Quote yang ya reguler, sudah banyak yang pakai gitu ya. Tapi ini berimpact loh. Karena saya dulu nggak pernah tahu saya ada berdiri sekarang di sini as a senior manager. Gitu. Dulu hanya regular staff yang melihat ke atas itu, oh saya pengen jadi seperti ini ya gitu. Nah sekarang saya bisa di posisi ini dan saya melihat lagi ke atas, saya pengen menjadi seseorang yang sekarang saya pengen jadi role modelnya. Saya harap juga kalian nanti, ada teman-teman nanti bisa juga seperti itu. Gitu. Mungkin itu slide dari saya, mudah-mudahan membantu. Feel free kalau ada yang mau ditanyakan maupun di LinkedIn atau di chat sini. Oke, Mas Faisal, saya kembalikan. Wah, terima kasih banyak Mbak Nadia. Ini mungkin boleh teman-teman dibantu ya untuk oke, sip. Ini aku sudah sampingan ya sama Mbak Nadia ya. Tadi Mbak Nadia juga udah cerita tentang bagaimana yang menurut aku ini jadi hal yang juga penting gitu ya, bagaimana gender mainstreaming, bahwa perempuan pun bisa punya posisi memimpin, posisi manajerial, posisi sebagai kepala atau pemimpin gitu ya. Dan ini juga hal yang salah satu highlight yang ada di DHL Supply Chain Indonesia gitu ya Mbak Nadia ya. Tadi juga sempat dibahas yang menurut aku juga sangat penting, kalau mungkin ada kesan bahwa memimpin tuh seperti memerintah, komando gitu ya. Tapi tadi banyak sekali yang menurut aku jadi highlight-nya juga adalah bagaimana bisa berkolaborasi, bisa mengelola gitu ya. Apalagi kalau tadi di 21st Century Skills-nya ada 4Cs gitu ya, ada critical thinking, collaboration, creativity gitu. Nah, collaboration itu kan jadi salah satunya yang menurut aku sangat sangat perlu kita soroti, karena memang menjadi pemimpin itu bagaimana bisa menciptakan kolaborasi, bukan competing, bukan menciptakan kompetisi, tetapi berkolaborasi gitu kali ya Mbak Nadia ya. Betul Mas Faisal. Kita semua di DHL juga selalu berkolaborasi sih. Ya, make the other sign. Yes. Dan ini aku bocorin dikit ya buat teman-teman ya. Pas lagi ngobrol technical meeting kemarin itu kelihatan sekali ketika Mbak Nadia, Mas Reza, kita ngobrol-ngobrol bareng, itu memang sepertinya suasana kerjanya di DHL ini memang sangat sangat hangat. Dan di situ juga memperlihatkan bagaimana kolaborasi yang terjadi, walaupun mungkin tidak secara langsung bersinggungan gitu ya ketika bekerja antara Mbak Nadia dengan Mas Reza, tetapi di situ terlihat bagaimana kolaborasinya tercipta gitu. Jadi kita bisa melihat secara langsung, bahkan walaupun baru sebentar aku bisa melihat hal itu gitu. Nah, Mbak Nadia dan Mas Reza, saat ini sudah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang menurutku menarik-narik banget. Tadi juga Mbak Nadia kayaknya udah sempat baca-baca ya, kayaknya Mas Reza juga udah sempat baca-baca nih. Nah, aku mau pilih dulu salah satu yang menurut aku ini sangat bersinggungan ya dengan kedua-duanya, baik tentang leadership dan juga resilient skill. Ini tentang skill yang dibutuhkan. Aku mau mengundang, ini tidak spesifik untuk Mas Reza atau Mbak Nadia, dan karena menurut aku ini juga bisa dijawab oleh keduanya, aku mau mengundang Ahmad Nabil Hidayat. Ada di sini, mungkin boleh menyalakan mikrofonnya. Bisa bertanya langsung nih ke Mbak Nadia dan juga Mas Reza. Halo Nabil, ada? Ya, halo, ada. Halo, selamat malam Nabil. Ini pertanyaannya menurut aku menarik sekali tentang di sini Nabil menyatakan tentang peserta yang mungkin fresh graduate atau pengalamannya di bawah 2 tahun. Nah, silakan
Nabil boleh menanyakan secara langsung ke Mbak Nadia dan juga Mas Reza. Ya, terima kasih Mas Faisal. Jadi saya ingin nanya nih kan program Fast Track ini ternyata ditargetinnya ke fresh graduate atau dengan orang-orang yang experience masih kecil. Nah, aku pengen tanya nih, skill apa sih yang kita punya sebagai fresh graduate? Kan kita nih little to no experience ya dalam bidang supply chain. Skill apa sih yang menurut Mbak Nadia sama Mas Reza ini krusial buat perform dengan baik di supply chain DHL? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini tadi pertanyaannya adalah tentang skill apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Tadi udah dibahas sebenarnya tentang resilience, udah dibahas tentang leadership gitu ya. Nabil nanya lagi, ini kira-kira apa lagi sih kalau kita mungkin fokuskan ke supply chain gitu ya. Skills apa lagi nih yang dibutuhkan supaya bisa perform, supaya bisa bertahan, supaya bisa berkontribusi lebih gitu mungkin ya. Apalagi buat yang tadinya belum tahu apa-apa, yang tadinya mungkin background-nya tidak secara langsung bersinggungan dengan industri supply chain gitu. Apalagi kalau di Fast Track sih kan memang sebenarnya akan dipersiapkan gitu ya. Tapi kira-kira skills-nya apa aja sih? Kira-kira Mas Reza atau Mbak Nadia duluan ya mau menjawab tentang skills apa yang dibutuhkan dan juga akan sangat berguna gitu mungkin ya ketika nyemplung nih ke dunia supply chain yang sebelumnya belum terlalu punya pengalaman. Ada yang mau jawab duluan? Oke, nanti Mas Reza bisa tolong tambahkan ya. Oke, Mbak Nadia duluan. Kolaborasi. Monggo Mbak Nadia. Oke, halo Nabil. Jadi kalau menurut saya ya, skill apa yang harus kalian atau teman-teman siapkan untuk masuk nanti menjadi fast tracks, itu kalian tidak perlu melihat sejauh mana skill secara detail sesuai dengan graduate masing-masing ya. As simple as tadi Mas Reza juga menyampaikan resilience, itu ada being adaptable gitu. Kalian harus beradaptasi dengan cepat di lingkungan kami atau DHL Supply Chain nanti kalian pada saat masuk, teman-teman pada masuk gitu. Nah itu sangat membantu untuk nanti teman-teman join dengan kita. Terus menurut saya mungkin tambahannya sedikit itu lebih ke inisiatif gitu. Jangan selalu menunggu arahan, tapi kalian juga harus mempunyai arahan sendiri gitu. Ya contohnya aja kalian kalau mau pergi ke kota terdekat ya ke Bandung gitu ya, kalian kan udah tahu tuh banyak moda transportasi untuk pergi ke Bandung. Kalian nggak harus tanya lagi, aduh saya pergi ke sini naik apa ya gitu. Kenapa sih kalian nggak suggestion sendiri gitu? Saya mau naik ini, saya begini begitu gitu. Kalian sudah punya pandangan sampai ke depannya sampai tiba gitu sampai ke tujuan. Nah, menurut saya sih itu skill yang mostly kalian akan harus punya gitu. Mungkin Mas Reza kalau ada tambahannya. Wow, inisiatif gitu ya Mbak Nadia ya. Tadi juga mungkin ini berkaitan dengan kalau di leadership take action gitu ya. Jadi bertindak, jangan nunggu terus. Ayo bertindak apa nih? Mau ngapain abis ini? Mau ngapain lagi abis ini? Proaktif gitu ya. Wow, thank you Mbak Nadia. Mas Reza, apa yang mau ditambahkan nih Mas Reza? Ya, dari saya sih sejalan dengan yang disampaikan Mbak Nadia. Jadi dari yang tadi Mbak Nadia paparkan itu mungkin kalau bisa lebih saya summarize gitu, hard skill is something gitu ya. Misalnya teman-teman, oh saya punya background teknik industri atau ekonomi manajemen gitu. Ya hard skill is something, tapi semua itu tidak akan membuat teman-teman bisa striving di DHL kalau tidak didukung dengan soft skill yang mumpuni. Nah, tadi salah satunya inisiatif, leadership, communication, itu salah satu yang penting juga ya. Kita mencari orang-orang yang bisa communicate. Nah, mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri ya, mungkin dari sisi hard skill, itu nggak terlalu, cocok sebenarnya dengan DHL. Karena saya dulu sebenarnya bachelor's degree saya itu psychology gitu. Nggak terlalu matching kan sebenarnya dengan dunia logistik gitu. Nah, tapi di situ saya coba coba melihat sisi positif dari saya psikologi, saya biasa menghadapi orang gitu. Anyway kan lingkungan yang saya hadapi itu semua orang gitu. Nah, di situ saya memanfaatkan gitu. Gimana saya bisa berinteraksi dengan orang dengan lebih baik gitu. Nah, itu sih mungkin sedikit tambahan dari saya. Thank you. Wow, makasih Mas Reza. Jadi gimana caranya sebenarnya jangan fokus ke hard skill-nya, jangan tanya tentang supply chain-nya dulu gitu ya. Tapi gimana kita persiapkan kita punya soft skills-nya, karakteristik yang oke gitu ya. Dan tadi juga inisiatif, termasuk leadership dan resilience ini gitu ya, supaya nantinya walaupun belum tahu tapi bisa belajar di sini, hard skill-nya bisa dikejar.
gitu ya. Aku nangkapnya dari Mas Reza adalah hard skill bisa dikejar deh gitu ya. Tapi yang penting udah siap soft skill-nya dulu gitu ya. Ada inisiatifnya, mau take action gitu kalau tadi katanya Mbak Nadia, untuk belajar apa nih setelah ini? Untuk setelah ini nyerap apa lagi gitu ya, dan setelah ini bisa ngapain lagi buat kontribusi dan buat perform sebaik-baiknya gitu ya. Wah, terima kasih Mas Reza, terima kasih lagi juga nih Mbak Nadia. Jadi ini mungkin buat teman-teman, ini salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan gitu ya. Ada yang background aku ini, background aku itu, gimana nih kira-kira? Jangan khawatir, jangan takut, karena kalau mungkin di sini karena pengalamannya dari di DHL gitu, dan aku rasa ini juga sangat mencerminkan soft skill-nya dulu gitu ya. Yang penting soft skill-nya, yang penting ada kemauannya, ada inisiatifnya, nanti hard skill-nya bisa dikejar gitu ya. Nah, ini kayaknya juga karena sudah mulai banyak yang penasaran dengan si Fast Tracks-nya, aku mau minta izin nih ke Mas Reza dan Mbak Nadia, boleh kali ya kita juga kasih penjelasan nih buat teman-teman tentang program DHL Fast Tracks G1000 MT program ini, gitu, yang akan langsung dijelaskan oleh Talent Acquisition dari DHL Supply Chain Indonesia, yakni Mbak Lucy. Boleh ya, Mas Reza, Mbak Nadia, ini sekalian buat menjawab pertanyaan dari teman-teman di sini. Ya. Oke. Kalau gitu aku mau undang Mbak Lucy Permatasari. Selamat malam Mbak Lucy, sudah ada di sini Mbak Lucy. Halo, hai, selamat malam. Halo. Hai Mbak Lucy. Wah, apa kita kabarnya jadi Mbak berempat Lucy? nih ya. Ketemu Seru lagi nih, Mbak seru Lucy. nih. Halo, Mas Faisal. Oke. Oke, ini kayaknya Mbak Lucy juga udah sangat bersemangat untuk menjelaskan gitu ya ke teman-teman di sini. Kalau gitu aku langsung saja persilakan kepada Mbak Lucy. Oke, ini saya bisa langsung share ya. Oke, sebentar. Mudah-mudahan slide-nya lancar jaya ya. Biasanya agak nge-lag nih. Ya, udah. Oke, teman-teman, selamat malam. Ini udah makin malam, tapi mudah-mudahan makin semangat ya, karena saya mau jelasin satu program yang saya berharap ini ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Namanya Fast Track G1000 ya. Apa sih ini? Jadi kami ini selalu membuka program manajemen trainee yang kita kasih nama Fast Track. Dan G1000 itu apa? G1000 itu kami punya program untuk mendapatkan manajemen trainee 1.000 orang di Asia Pasifik. Jadi kalau teman-teman bisa join di DHL Supply Chain Indonesia as manajemen trainee, teman-teman adalah satu dari 1.000 orang yang kita pilih gitu ya. Oke. Nah, program ini kita lakukan selama 9 bulan gitu. Kami sebenarnya sudah melakukan proses rekrutmen sejak 1 Februari. Kalau teman-teman notice di banyak sekali platform yang teman-teman lihat, misalnya dari Talentix, dari Karirmu, kemudian juga di portal kami juga gitu ya. Kami mulai melakukan informasi adanya program Fast Track ini, dan teman-teman mungkin juga sudah mulai apply, melamar, masuk ke portalnya Talentix ya. Kemudian kami akan lakukan proses rekrutmen itu sampai dengan tanggal 31 Maret. Karena di tanggal 1 April teman-teman akan mulai onboard. Jadi sampai dengan 31 Maret, teman-teman kalau terpilih akan mengikuti beberapa proses rekrutmen di tempat kami ya. Bocorannya salah satunya nih adalah interview pastinya gitu ya. Kemudian juga ada LGD gitu. Dan tentu yang menjadi key point juga adalah sepanjang proses ini bahasa Inggris itu menjadi satu hal yang penting ya buat teman-teman semua. Itu kunci-kunci yang teman-teman harus siapkan ya selama proses rekrutmen ini. Oke. Nah, kalau teman-teman nanti terpilih sejak tanggal 1 April 2022 ini sampai dengan September, teman-teman akan mengikuti business introduction, teman-teman akan dikenalkan tentang DHL Supply Chain Indonesia. Jadi berapa teman-teman tadi ya Mas Reza, Mbak Nadia berulang-ulang kali cerita kalau ini nggak penting, background apapun itu bukan nggak penting ya. Terbuka sekali opportunity-nya, benar sekali, karena memang teman-teman dapat kesempatan yang sama nanti ketika join gitu, belajar lagi dari awal tentang bisnis supply chain. Nah, lalu ketika teman-teman belajar sampai dengan September, di bulan Oktober sampai dengan Desember teman-teman akan mengikuti on the job training. On the job training itu artinya teman-teman akan ditempatkan di beberapa project, di beberapa operation kita,
gitu ya. Secara nature bisnis kita kan adalah supply chain service company, jadi teman-teman juga harus belajar banyak tentang operation kita ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah di Januari 2023 adalah placement. Jadi teman-teman akan ditempatkan secara fix akan penempatan di satu departemen atau satu operation gitu ya. Gitu. Nah, apa sih yang menjadi metodologi dari proses fast track ini? Yang pertama, teman-teman akan belajar banyak dengan metode 10% itu, teman-teman akan diberikan banyak training-training ya. Mungkin kalau sekarang kondisi pandemi banyak dilakukan secara online, kemudian 20% teman-teman akan ke site ya. Kami tetap menjaga prokes teman-teman tentu saja, tapi karena kami service company yang memang harus support customer kami 24 jam, 7 hari seminggu, tentu kami tidak bisa berhenti ya secara bisnis gitu. Jadi proses kerja kami ini di operation tentu kita harus ikuti gitu ya. Tapi sekali lagi prokes itu tetap kami jaga. Dan 70% adalah teman-teman akan belajar secara langsung tadi ya, yang sifatnya on the job training. Kemudian mentoring dan coaching itu kita akan berikan tiap satu trainee itu adalah satu mentor dan satu coach. Jadi teman-teman tentu kalau masuk ke organisasi baru mungkin ada kesulitan dalam hal adaptasi, kemudian kesulitan dalam hal menyelesaikan isu-isu di lapangan gitu, teman-teman jangan ragu untuk ketemu dengan mentor dan coach-nya. Jadi teman-teman nggak kehilangan arah ya selama proses program ini. Terus yang ketiga adalah placement-nya di semua site kita di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman bersedia untuk penempatan di mana saja, teman-teman berarti sudah siap untuk mengikuti program Fast Track. Dan setiap 11 kali kita ada evaluasi. Evaluasi ini cukup menarik ya buat banyak MT kita karena teman-teman akan bertemu langsung dengan managing director, yaitu orang yang paling tinggi di company kita. Jadi mungkin nggak semua event karyawan kita yang mungkin sudah lama bekerja dapat kesempatan ketemu sebulan sekali dengan beliau, dapat arahan langsung, dapat bimbingan langsung dari beliau gitu ya. Itu adalah kesempatan yang mungkin nggak bisa datang 2 kali ya, saya pikir itu. Jadi menurut saya ini Fast Track program adalah salah satu cara teman-teman untuk bisa mendevelop diri teman-teman semua gitu ya, dengan bertemu dengan banyak orang yang memang sudah pengalaman di perusahaan kami. Oke, ini saya mau cerita beberapa aktivitas yang nanti teman-teman akan lakukan selama menjadi Fast Track ya. Ini Mas Reza pasti pernah dapat experience seperti ini Mas Reza ya. Pertama, ketika on job training, teman-teman akan belajar di gudang gitu ya, ketemu dengan teman-teman yang memang sehari-hari bekerja di sana, mempelajari isu-isu lapangan, kemudian membantu menyelesaikan masalah, memberikan ide-ide kreatif untuk proses improvement, itu yang kita butuhkan. Kemudian teman-teman juga dapat assignment untuk bisa memberikan ide itu dan mempresentasikan sebulan sekali yang tadi saya sampaikan ya. Jadi metode presentasinya ini contoh ya, teman-teman nanti kumpul, ketemu dengan presiden direktur dan memberikan materinya, kemudian ide-idenya apa, cost saving-nya berapa, seperti itu ya. Ini metode contoh-contoh presentasi yang biasa teman-teman manajemen trainee lakukan selama ini. Oke, nah apa sih yang menarik bekerja di DHL? Tentu yang pertama kami perusahaan multinasional, tentu exposure teman-teman besar banget. Lagi-lagi contohnya Mas Reza ya, Mas Reza udah dapat kesempatan bisa mengelola EPEC. EPEC itu Asia Pasifik yang di bawahnya ada beberapa negara gitu, nggak cuma Indonesia loh yang diurus gitu, tapi ada negara Singapura, ada Thailand, Malaysia. Itu kan kesempatan teman-teman untuk bisa mengembangkan diri ya gitu, dan itu terbuka banget dari sisi career development. Di luar itu teman-teman tentu juga nggak terus-terusan kerja, kita juga memberikan hal yang seimbang ya di kehidupan kita gitu. Mulai misalnya kita punya banyak engagement activity, misalnya Olympics itu adalah aktivitas kita tahunan di mana kita bikin berbagai macam acara game secara online gitu, virtual. Contohnya ya ini ya yang ada di slide,
kita kayak bikin lomba plank gitu, tapi online. Jadi masing-masing dari masing-masing rumah tuh mengikuti acara ini gitu. Ini cukup seru banget ya. Kemudian yang kedua adalah juga kita selalu engage dengan keluarga karyawan gitu, bahwa mereka juga adalah bagian terpenting dari kehidupan karyawan. Tentu kita harus engage dengan mereka. Kita ajak keluarga untuk mengikuti beberapa aktivitas gitu ya di event kita. Kemudian juga kita ada aktivitas juga, misalnya yang sebelah kanan itu Hatimu ya. Hatimu itu hari traktir kamu. Jadi kita kasih kita naktir anak karyawan aja gitu ya, untuk bisa lebih engage. Termasuk juga ketika masa pandemi, kita bagikan kartu yang dari company untuk memberikan semangat ya kepada teman-teman yang mungkin masih harus tetap bekerja di gudang gitu ya, di transport gitu, ataupun yang memang WFH, karena memang perubahan situasi dari kerja normal ke pandemi itu cukup membuat kita harus beradaptasi gitu. Nah, itu contoh-contoh bentuk aktivitas kita di DHL Supply Chain Indonesia ya, gitu. Oke. Nah, terakhir ya teman-teman, jadi kalau teman-teman makin penasaran, makin tertarik dengan Fast Tracks gitu ya, aduh pengen banget deh join, dan teman-teman cocok banget kalau teman-teman baru lulus nih. Salah satu opportunity yang bisa teman-teman ambil adalah mengikuti program ini. Nah, persyaratannya apa sih teman-teman semua? Persyaratannya teman-teman, kalau teman-teman lulusan S1 atau S2, kita buka dari jurusan apapun. Kemudian ada persyaratannya ya, jadi kalau memang lulus di tahun Desember 2020 sampai 2022 ini dengan usia maksimum 25 tahun, kemudian ada GPA-nya 3. Kemudian kalau memang teman-teman pernah bekerja maksimum 1 tahun, kita masih berikan kesempatan. Tadi once again, bahasa Inggris juga penting karena komunikasi kita di company ini lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, minimal untuk email gitu ya, ataupun kita harus berkomunikasi dengan customer dan regional, misalnya di Singapura itu. Oke, dan selama program ini juga dalam masa presentasi, teman-teman harus menjelaskan presentasi dan ide-idenya juga harus dalam bahasa Inggris. Oke, tadi persyaratan lainnya adalah tadi resilience. Nah, resilience ini jadi penting nih, jadi nomor 1 yang saya tulis ya, gitu. Karena memang ini jadi hal yang penting buat teman-teman bisa ikut program ini, ya. Kemudian fighter, can do attitude, kemudian good analytical thinking, dan penting juga kalau teman-teman pernah punya experience di organisasi. Oke, dan bersedia ditempatkan di mana saja. Oke, kalau teman-teman tertarik, langsung aja masuk ke link yang ada di sini. Dan kita juga udah posting di beberapa media sosial ya, Mas Faisal ya, di Karirmu, di Rencanamu gitu ya, maupun di LinkedIn DHL juga. Oke, itu aja sih penjelasan dari saya. Wow, terima kasih Mbak Lucy. Ini menarik banget ya, apalagi kalau tadi kita juga udah dengar pemaparan dari Mas Reza, dari Mbak Nadia. Kayaknya teman-teman sih juga sudah semakin semangat nih buat join di Fast Tracks G1000 2022 gitu ya Mbak Lucy ya. Terima kasih banyak nih Mbak Lucy sudah menjelaskan. Jadi teman-teman jangan lupa udah tinggal sampai 12 Februari ya Mbak ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Bisa langsung ya loh, berapa hari lagi? bit.ly/fasttracks2022 ya. Fasttracks 2022 huruf kecil semua. Jangan sampai salah. Dan bisa juga cek di media sosialnya Talentix dan Karirmu juga. Terima kasih Mbak Lucy. Oke, nih pertanyaan sudah semakin banyak. Aku lanjut lagi ya. Ini waktunya sebenarnya kita sudah agak lewat ya. Mas Reza dan Mbak Nadia, aku tapi masih boleh nggak ya? Nih aku mau pilih, kayaknya masih ada satu lagi nih yang aku rasa bisa aku ajak buat nanya di sini. Boleh nggak nih Mas Reza dan Mbak Nadia? Iya sih, nggak apa-apa ya Zaya. Boleh. Soalnya seru nih, pertanyaannya banyak banget, seru. Kayak pertanyaannya banyak banget, mungkin bisa 1-2 kali ya. Ini semangat banget, aku juga. Ya. Kayaknya jadi ikutan semangat juga nih di sini. Iya, ini bacain dari tadi nggak selesai nih kan Mas Faisal. Dari tadi masuk lagi. Nah ini
tentang, mungkin di sini boleh aku minta tolong dari tim untuk stop sharing. Ini ada pertanyaan ya. Ini aku rasa cocok banget juga buat Mas Reza, buat Mbak Nadia, dan juga ini khususnya tentang industri logistik juga gitu ya. Dari Khalil Muhammad Amar. Ada di sini? Amar? Boleh nyalakan mikrofonnya? Ya, hadir. Nah, ini Amar juga mau nanya nih kayaknya. Kalau mau nyalain kamera juga boleh loh, biar ada barengan sama kita di sini nih. Tapi kalau memang lagi ya, saya dari tadi nyalain kamera kok, Mas Faisal. Oh, udah. Oke, boleh dibantu ya. Sama udah. Oh, udah. Oke. Sip. Nah, langsung aja deh kalau gitu. Amar, apa yang mau ditanyakan nih buat Mas Reza dan juga Mbak Nadia? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Faisal atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amar. Saya adalah seorang fresh graduate jurusan Business Management. Nah, yang ingin saya tanyakan dari sini, mungkin ke Mas Reza tadi udah, ke Kak Reza udah 8 tahun, ke Kak Nadia udah 6 tahun bertahan di DHL, Indonesia Supply Chain gitu kan. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa sih yang bisa membuat Kak Reza dan Kak Nadia ini bertahan di DHL ini? Dan sebagaimana mungkin karena di background saya sebagai Business Management jurusannya waktu kuliah, saya banyak menemukan orang yang tujuannya bekerja itu ya menjalin relasi, mengumpulkan dana untuk nantinya dia membangun bisnis sendiri seperti itu, Kak. Mungkin saya lebih bertanya kepada Kak Reza dan Kak Nadia dan mungkin kepada Bu Lucy dan Mas Faisal juga, apa yang membuat teman-teman DHL di sini bisa bertahan di DHL. Terima kasih. Oke, terima kasih Amar ya. Apa sih yang membuat bertahan? Apa yang membuat resilient nih gitu ya? Mungkin kan kita juga yakin gitu ya, nggak mungkin selalu enak gitu ya. Pasti ada tantangannya gitu. Apa yang membuat resilient? Apa yang membuat bisa bertahan sampai segini lamanya gitu ya di sini? Apalagi kalau tadi mungkin kalau katanya Amar, mungkin ada yang tergoda dengan bikin usaha sendiri gitu ya. Mungkin ada yang tergoda dengan bisikan-bisikan dari tetangga-tetangga gitu ya, perusahaan tetangga gitu. Apa sih yang membuat tetap resilient, tetap berada di sini, tetap bertahan gitu ya? Boleh dari Mas Reza duluan mungkin? Oke. Ya. Oke, thank you Amar untuk pertanyaannya, menarik sih. Ya, banyak sih yang nanya apa sih yang bikin bisa bertahan gitu di DHL. Simply sih saya nggak bertahan sih di DHL, tapi saya memang enjoying the journey aja gitu, karena di DHL ya mungkin tadi seperti disampaikan Pak Faisal, ya Mas Faisal ya, kita bekerja itu kayak ya having fun aja sih. Orang-orang itu begitu hangat, begitu suportif gitu ya. Dan ketika saya menjalin relasi gitu dengan teman-teman di DHL gitu, it's not always about professional things gitu ya. Nggak selalu kita ngomong tentang pekerjaan gitu. Jadi mungkin kalau Amar lihat tim WhatsApp saya tuh ada yang tentang pekerjaan, ada kayak WhatsApp khusus tuh yang saya bikin kayak terkait dengan teman-teman yang suka main game gitu, e-sport ya, sama seperti saya, terus kita kumpul bareng, kita main bareng. Terus ada juga teman-teman yang misalnya tertarik dengan trading gitu, trading ya, bukan binary auction ya. Nah itu kita juga punya grup sendiri untuk bisa berdiskusi bersama gitu. Jadi itu sih yang saya nikmati dari DHL gitu. Dan kita punya leaders yang menurut saya sulit untuk didapatkan di tempat lain gitu, yang begitu mudah untuk di reach out gitu, seperti yang tadi disampaikan Mbak Nadia ya. Dan itu benar-benar fact sih. Saya even bisa kayak anytime gitu, misalnya saya mau ini ya, teks ke MD saya gitu, misalnya how are you gitu, Pak, saya ada masalah ini, what do you think gitu. Itu it happens gitu. Jadi kita begitu dekat, begitu akrab, nggak ada boundaries yang terlalu membatasi kita antara misalnya tim dan leadersnya gitu. Nah itu sih yang membuat saya enjoy ada di DHL. Mana dia mungkin silahkan ingin melihat sebagai journey gitu ya Mas Reza ya gitu, sebagai perjalanan. Dan aku ngeliat nih kalau tadi berkaitan dengan yang dijelaskan juga sama Mas Reza, ada flexibility-nya gitu ya, fleksibel ngelihat apa sih yang bisa dilakukan lagi setelah ini gitu ya. Dan aku rasa mungkin karena Mas Reza kan suka naik sepeda juga ya Mas ya, ini kayak filosofi sepeda, kalau diem jatuh, jadi gerak terus gitu ya, dan akhirnya jadi journey yang panjang
bagi Mas Reza ini di DHL Supply Chain Indonesia. Thank you Mas Reza. Mbak Nadia, ada yang mau ditambahin Mbak? Oke, tadi deg-degan nih. Amar kirain mau nanyain usia kita berapa. Gak beda jauh usia saya sama usianya Mas Reza. Anyway, kita ini semua leader-leader di DHL nih muda-muda loh. Itu yang first thing amaze yang saya cek ternyata tidak harus ibaratnya apa ya, mempunyai something behind untuk menjadi seorang leader. Siapapun bisa, asal punya skill yang tadi saya kasihin sebelumnya. Anyway, kenapa bisa betah di DHL? Sebenarnya saya juga nggak ngerasa. Ini udah 3 tahun lebih gitu. Baru masuk kemarin gitu loh. Kayak baru masuk ke DHL kemarin, ternyata udah 3 tahun ya. Dan ternyata DHL Supply Chain jadi company saya yang paling lama dibandingkan resume yang lain-lain gitu kan. So the basic yang saya rasakan di DHL pertama ya tadi seperti Mas Reza, no boundaries, siapapun bisa kita reach, dan komunikasi itu 2 arah. Jadi kalian jangan takut, semua komunikasi di sini itu 2 arah, well communicated, semua pihak itu akan membantu kalian. Jadi bukan kalian nanti akan tenggelam sendiri. Yang penting itu apa? Kalian punya inisiatif dan kalian make your own star gitu. Apa ya ibaratnya? Jadi kalian juga harus make your signing, make your own star. Jadi semua orang melihat kalian gitu. Kalau enggak ya kalian juga enggak terdeteksi gitu oleh sekelilingnya. Dan yang paling menarik di DHL nih, Mas Faisal, kita ini banyak sekali event yang yang saya rasakan tuh beda dari company yang lainnya. Apa contohnya? Tadi ada diversity kan. Kita itu ada event, kita ada webinar juga, kita ada town hall, informasi semua dari atas. Even bukan cuman Indonesia aja ya. Informasi tentang global, informasi tentang DHL regional, itu tuh tersampaikan dengan baik sampai dengan semua level staff di DHL Supply Chain gitu. Jadi kalian akan merasakan company DHL ini bagaimana men-treat employee-nya itu dengan baik. Dari mulai news yang mereka update, terus pada saat COVID-19 ini sangat-sangat membantu sekali, banyak informasi yang diberikan ke kita, ke karyawan, ke employee, siapapun itu ya, posisi manapun juga disamaratakan. Kita mendapatkan hampers, apalagi untuk memotivasi tim kita yang di lapangan untuk tetap bekerja, karena kan DHL Supply Chain itu service warehouse di mana membutuhkan orang untuk bekerja. Nah mungkin hal-hal itu sebenarnya saya pengen ngobrol lebih banyak, tapi ya itu kita ada keterbatasan waktu. Jadi feel free aja kapanpun bisa reach saya, reach Mas Reza juga, just let us know. Oke, terima kasih banyak Mbak Nadia, terima kasih banyak Mas Reza dan juga Mbak Lucy. Ya ini sebenarnya juga banyak nih pertanyaan yang mau diajukan ke Mbak Lucy juga. Cuman sebenarnya kalau menurut aku tadi ternyata seiring presentasinya Mbak Lucy sudah banyak terjawab gitu ya. Tadi banyak yang nanya tentang apakah harus datang secara langsung, penempatannya di mana. Yang jelas harus siap untuk ditempatkan dimanapun gitu ya Mbak Lucy ya. Nah tadi juga kalau dari katanya Mbak Nadia, banyak kesempatan yang ada gitu ya, banyak wadah-wadahnya juga. Jadi nggak bakalan bosen, pasti bakalan seneng gitu ya. Dan kalau tadi katanya Mbak Nadia, ayo ada banyak kesempatan, jadilah bintang di sana gitu ya Mbak Nadia. Itu agak-agak kayak KDI, aku rasa teman-teman di sini udah nggak tahu sih ya, udah nggak kenal sama ajang KDI itu udah zaman dulu ya. Tapi kira-kira gitu ya. Jadi ada banyak kesempatan, ada banyak wadah yang disediakan juga oleh DHL, jadi pasti akan tetap balance dan di situ bisa membuat teman-teman tetap jadi bintang, membuat your own star gitu kalau istilahnya Mbak Nadia tadi ya. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Nadia, buat Mas Reza, buat Mbak Lucy juga. Ini obrolannya sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanyain dan teman-teman juga sebenarnya masih banyak pertanyaannya. Aku pengennya ngobrol lebih lanjut lebih lama lagi, tapi sayangnya memang kita sudah lewat ya waktunya. Ya, jadi aku minta maaf buat teman-teman semua, minta maaf buat Mas Reza, Mbak Nadia, dan Mbak Lucy juga yang ada di sini yang sebenarnya aku yakin masih mau juga ngobrol-ngobrol dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tadi juga sudah sempat gitu ya ditayangkan bagaimana kalau mau menghubungi untuk Mas Reza dan juga Mbak Nadia. Dan teman-teman juga bisa menghubungi media sosialnya Talentix. Kalau di Instagram itu ada di @talentix.id. Dan kalau karirmu itu ada di @karier.mu, itu bisa langsung reach out ke sana aja. Teman-teman kalau tadi mungkin sempat screenshot, mungkin tadi sempat foto-foto di sini boleh di tag juga ya.
di-mention juga ke Instagramnya Karirmu maupun Talentix. Terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang malam ini sudah menyempatkan diri untuk hadir. Boleh kali ya Mas Reza, Mbak Nadia, Mbak Lucy, kita kasih tepuk tangan juga nih buat teman-teman yang ada di sini, karena di saat-saat yang mungkin ini udah malam gitu ya, ini enaknya udah istirahat, ternyata teman-teman masih pada belajar di sini, pada mau buat berbagi bersama, mau nanya-nanya juga, mau mendengarkan, dan tentunya juga aku berterima kasih buat Mas Reza, buat Mbak Nadia, dan juga Mbak Lucy yang malam ini pun juga sudah menyempatkan diri, sudah mempersiapkan buat menyambut teman-teman yang ada di sini. Dan sekarang aku mau mengajak untuk kita foto bersama dulu. Boleh ya? Kita foto bareng. Ini mungkin bisa spotlight nih kita remove dulu. Kita akan foto bareng-bareng. Teman-teman boleh banget. Ayo. Aku undang untuk bisa menyalakan kamera untuk kita foto bersama. Boleh? Wah, ini dia ternyata ya wajah-wajahnya teman-teman yang dari tadi sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Aku yakin teman-teman banyak pertanyaannya, pengen dijawab juga, tapi aku minta maaf banget karena ternyata waktunya tidak memungkinkan. Tapi boleh banget kalau setelah ini ada pertanyaan, ditujukan ke Instagram yang tadi sudah aku sebutkan, ke Talentix maupun ke Karirmu ya. Termasuk untuk pertanyaan seputar DHL Fast Tracks. Oke, dari slide pertama dulu, karena kita nggak tahu siapa yang di slide 1, 2, dan 3, kita harus selalu siap sedia ya teman-teman ya. Oke, dari slide yang pertama, kita foto. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide ketiga. Kita ganti, hitung mundur. 3, 2, 1. Lanjut lagi. 3, 2, 1. Oke. Oh, tadi ada pesan ternyata dari tim. Ternyata tadi ketika difoto nggak cuma satu slide. Jadi udah sampai ke belakang-belakang. Jadi udah semua ternyata ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang ada di sini. Aku sekali lagi minta maaf banget karena nggak semuanya berhasil diakomodasi pertanyaannya, tapi semoga bisa membuka wawasan buat teman-teman. Semoga menyenangkan juga buat teman-temannya pada malam hari ini bisa belajar banyak dari ahlinya, dari yang sudah sangat berpengalaman gitu ya di bidangnya, yang sudah bekerja selama bertahun-tahun. Ini memang nggak mudah dan aku rasa memang sudah teruji leadership dan resilience skill-nya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Reza, Mbak Nadia, malam ini sudah berbagi. Terima kasih banyak Mbak Lucy juga. Dan terima kasih buat teman-teman sekalian. Buat teman-teman yang daftar Fast Tracks, aku doakan semoga lulus ya. Semoga lolos dan lanjut terus. Nanti bisa ketemu langsung ya sama Mas Reza, sama Mbak Nadia. Ya, Mbak Lucy juga nantinya. Jadi jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini. Ayo di bit.ly/fasttracks 2022 ya. Hurufnya huruf kecil semua. Daftarkan diri teman-teman karena tanggal 12 adalah tanggal terakhir untuk bisa mendaftarkan diri. Wah, ini aminnya banyak, aminnya kencang banget, amin paling serius kayaknya ya. Terima kasih kembali buat teman-teman, aku pun terima kasih juga karena teman-teman sudah bersedia hadir sampai akhir. Semoga sehat terus ya, itu yang paling penting sekarang, jaga kesehatannya, jaga protokol kesehatan, kita jaga juga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat malam, dah. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih Bu, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bu, Pak. Terima kasih. Dan juga kami. Berbinar matamu, waktumu sangat tepat.